Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Kelendet. Usia saya 61 tahun. Alamat RT 4 RW 3. Ambal resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasmino. Apa itu? Alamat RT 4 RW 3. Usia saya 63. Saya ada sebagai jualan sate dari mbah saya, keturunan mbah saya, Mbah Sabar. Keduanya dari Pakaseman, ketiga dari ke saya. Ya, Pak. Saya jualan sate dari Pakaseman. Mbah Sabar. Mbah Sabar dari Mbah Sabar, terus temurunnya Mbah Kaseman. Kaseman terus temurunnya Bu Kelendet, Pak. Terus generasi muda anak-anak saya, Pak. Terus jualan sate udah mampu, udah jadi lancar, alhamdulillah rezekine pun saya, Pak. Kalau saya kemarin udah belajar sama mbah saya, Mbah Sabar, keduanya sama bapak saya, Pak Kasman. Gitu. Terus saya jualan di Kota Winangun, di mana-mana saya sama Mbah Sabar. Pakai gerobak gitu, Pak, nanti bulan. Sekarang udah di rumah udah mapan sih. Sajian sate kula ngertose kalih Pak Tokip. Pak Hasan Tokip. Terus kula awal-awalnya terus dibelajari kali Mbah Hasan Tokip, terus Pak Kaseman, Mbah Sabar. Awal-awalnya tenggih carane pun dados lah. Antuke sadian wonten Kutha Winangun. Teng nika ngajeng tontonan lebaran, Pak. Mikul. Teng mikul teng tontonan, Pak. Wis. Carane terus sampun mampu. Terus wonten gubuk kula teng mriki. Sadian sate teng Ambal. Mriki RT 4 RW 3. Anu kula rumiyin dibelajar sama Mbah Sabar wonten Kota Winangun, Mbak Pak. Terus mikul niku. Pengkalipun terus kula tontonan nggih mikul sambil. Terus masa kula pun asal rezeki entak betul lumayan lah kula wonten kerja mriki. Saya jualan sate di rumah mulai tahun 1990 sama adik-adik saya di rumah. Udah mulai lancar lah udah. Saya mulai bikin sate pertama ayam, keduanya bumbunya itu garam, merica, tumbar, pala, kunyit, kunir, terus bawang. Gula Jawa. Gendis Jawa, Pak. Gendis Jawa sing saya. Ditumbuk. Ayam yang saya pakai yang belum endok, yang Masih empuk ikannya itu. Ayam kampung, Pak. Ayam kampung. Saya bikin sate ayam kampung, ayam yang masih muda, bukan ayam jago. Nah, ayam jago kan alot, Pak. Kedah yang muda masih ya empuk. Alat-alat yang saya gunakan buat sate, Pak, ember, terus erik, tebok, palenan, terus peso, Pak, bungkal, sampun, asahan. Kali anglo, Pak, kain bakar nggih, anglo tipas. Niku nek sampun cekap di rajang, terus niku numbuk bumbu. Bumbune tumbar, merica, pala, kemiri, brambang, bawang, jahe, kunir, uyah, gula Jawa. Ditumbuk dados tunggal. Mengke nek pun ditumbuk dados tunggal, pun lembut sedaya terus dikoleh kalih ulame. Nek pun dikoleh kalih ulame terus direndam, nek pun nonton sejam terus ditusuki. Bar ditusuki, mungkin nek enten sing membeli
terus digarang. Carane damel sambel, lombok, tempe digodhog, terus ditumbuk. Bar tumbuk lembut terus dimasak kali brambang goreng, bawang, semenyak-menyake niku dados tunggal. Carane damel nggih niku dados tunggal mawon. Bumbune sate, duduhe kuah sate, Pak. Kuah sate. Terus pun dados nggih niku terus pun dados sambel ngoten. Niku carane sambele kalih pun satene sedaya. Mungkin ngenten sing beli terus digarang. Bahan-bahannya sate saking ayam Jawi, terus dipotong, terus dirajang-rajang. Kula saking jualan sate di short story sama Pak Kusno dari Kota Winangun Kebumen, dari Teguh Kaibon Kebumen buat bikin sate ambal. Untuk pengembangan kula riyen ngagem kertas, Pak, bagusipun yang dibawa pulang. Sekarang udah pakai dus, udah. Kula rumiyin mandi sate kali bojo kula, kali anak-anak kula. Saniki pun kula warisaken teng anak-anak kula. Kali ponakan-ponakan, Pak. Harapan kula biar kajeng sate ambal laris. Dugi terkenal pundi-pundi kemawon. Dugi luar negeri, dugi pundi, monggo kajengnya laris lah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tripontina. Tempat tanggal lahir saya 26 September 1995. Dan ini mbak saya Rohmah, lahir tanggal 20 Juni 1987. Kita berdua selaku anak dari Bung Lendet, pengusaha sate ayam Pak Haji Kasman, dan kita sebagai penerus atau generasi keempat dari usahanya Pak Haji Kasman. Pak Haji Kasman. Sate ambal adalah sate ayam yang dibuat dibumbui dengan rempah-rempah asli yang bisa disajikan dengan ketupat ataupun nasi, bisa dimakan di tempat dan juga bisa untuk oleh-oleh khas Kebumen. Dinamakan sate ambal karena bumbunya yang dari tempe yang direbus diolah lagi dengan kuah yang dari bumbu satenya. Dan ciri khas ambal itu sebenarnya nama desa. Sebenarnya sate ayam pada umumnya, cuma memang ciri khas bumbunya yang berbeda dari bumbu sate yang lainnya. Dan ambal itu menggunakan nama desa, daerah, seperti itu. Mendapat keterampilan dari membuat sate ambal adalah dari keturunan simbah-simbah dulu, dari Simbah Sabar dan Simbah Kasman dan Buk Lendet, dan yang terakhir dari saya dan adik saya. Untuk kesulitan, kita alhamdulillah tidak mengalami kesulitan karena memang sebelum-sebelumnya kita sudah belajar dari Simbah Kasman tersebut. Untuk pengembangan, kita memang dulu masih menggunakan, untuk yang dibungkus, kita dulu masih menggunakan kertas seperti ini. Kalau untuk yang sekarang memang kita sudah menggunakan gardus. Gardus ini bisa bertahan untuk 2 hari, asalkan kurang lebih 2 hari, asalkan manggangnya itu kering dan belum dicampur sama sambelnya. Ya. Sambelnya bisa dipanasi nanti kalau sudah mau dimakan atau disajikan kembali. Seperti itu. Untuk paguyuban sate ambal itu kita ada paguyuban atau komunitasnya, itu anggotanya sejumlah kurang lebih 25, dan paguyubannya itu namanya Eyang Bani Samiki. artinya Ya, itu semua anggotanya ya pedagang-pedagang sate dan keluarga sate. gunanya itu biasanya untuk menyamaratakan harga agar tidak agar beda. Jadi kita beda. kalau bisa memang harga itu harus sama
agar tidak ada kecemburuan ataupun apapun itu yang mungkin berdampak kurang baik. Kurang baik untuk Harapan kita sebagai pedagang sate, kita tentu sangat berharap kepada pemerintah untuk terus mendorong agar usaha sate itu terus maju untuk generasi-generasi setelah ini kayak gitu. Terus juga untuk mempromosikan agar sate ambal itu lebih bisa terkenal atau mungkin mendunia kayak gitu. Tentunya kami sebagai generasi muda dari sate ambal, kita sangat berharap sekali untuk pemerintah itu terus mendongkrak agar sate ambal itu menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Sejarah sate ambal itu dulu sebelum nama Mbah Kasman lahir itu ada mbah buyutnya kita itu namanya Mbah Sabar. Itu dulu masih dagangannya itu masih menggunakan gerobak pikul. Itu sekitar dari tahun 1970-an. Sebelum akhirnya diteruskan oleh generasi-generasi yang sekarang, yang mana sudah bisa membuka warung seperti sekarang. Dulu Mbah Sabar itu jualannya atau dagangannya itu masih menggunakan gerobak pikul. Itu dagangannya itu biasanya keliling atau mungkin kalau misal ada acara-acara tertentu yang mana Mbah Sabar itu datang ke acara-acara tertentu untuk mulai berdagang kayak gitu. Biasanya malam hari dan untuk dagangannya itu keliling dari desa ke desa. Kadang juga mangkal di perempatan Kutawinangun atau di pasar gitu. Ya. Sampai sekarang sudah punya warung sendiri. Ini bumbu sate ayam. Yang pertama adalah bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, kunyit, ada gula merah sama garam. Yang terakhir merica sama ketumbar. Ini ditumbuk dijadikan satu, lalu diaduk sama dagingnya kalau yang sudah dipotong-potong. Tuh. Ditumbuk. Setelah ini kalau sudah jadi seperti ini bumbunya. Setelah bumbunya jadi, terus dikasih kecap. Kita menggunakan kecap kencana karena ini adalah kecap dari Kebumen. Setelah bumbunya ini jadi, lalu diaduk dengan dagingnya. Ini dagingnya udah ditusuk seperti ini. Ini kuahnya ini seperti ini. Kalau kuahnya sudah 2 jam ini kuahnya keluar seperti ini. Ini untuk membuat sambal tempenya nanti. Proses membuat sambal sate ayam dari tempe. Ini tempenya ditumbuk. Setelah ditumbuk, kita menggoreng bawang merah dan bawang putih dan jadinya seperti ini. Ini diaduk dengan tempe yang sudah ditumbuk, lalu diberi kuah satenya. Dan ini adalah hasil sambal sate ayam ambal. Proses pembuatan sate ayam ambal yang sudah dimarinasi selama kurang lebih 2 jam. Setelah itu ditiriskan. Lalu ditusuk.
Ini kami membakar sate pakai areng batok kelapa atau tempurung kelapa agar hasilnya lebih baik dan tidak nempel di daging. Tidak sangit kalau untuk membakar. Ini adalah proses pembakaran yang mana tadi sate sudah dipotong-potong, sudah dimarinasi, kemudian sudah ditusukin, lalu kita bakar untuk tingkat kematangan sesuai dengan selera. Biasanya ada yang minta matang banget ya Pak De ya? Ya, biasanya ada. Ada yang kalau untuk sate ayam biasanya minta yang matang memang, yang kering. Seperti itu. Ada. Itu contoh kan? Nanti ini dulu. Inilah sate ayam ambal. Bedanya sate ayam ambal adalah kita menggunakan rempah-rempah, semua rempah-rempah sama gula merah. Gula merahnya yang asli. Dan bedanya lagi kalau sate yang lain itu menggunakan kacang, kalau kita menggunakan tempe untuk sambelnya. Bedanya dengan sate lain, kita menggunakan tempe dan kuah dari sate. Kalau sate lain menggunakan kacang sama kecap. Ini sate yang sudah siap, sudah jadi. Kita biasa menggunakan ketupat atau mungkin bisa menggunakan nasi juga, tergantung permintaan dari pelanggan. Kita sajikan dengan menggunakan sambal yang sudah kita tadi buat. Ini ada sambal ciri khas sate ambal. Tapi kalau misal kurang pedas atau mungkin mau menggunakan sambal yang lain, kita menggunakan sambal kecap. Seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiati SKMMM, Kepala Bidang Kebudayaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. Sate ambal merupakan salah satu kuliner yang ada di Kabupaten Kebumen yang sudah terdata dan terinventarisir di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen. Sate ambal ini juga salah satu kuliner yang sudah didaftarkan di Dapobud, Daftar Pokok Budaya tingkat nasional. Sate ambal merupakan salah satu kuliner dari Kabupaten Kebumen. Sate ini terbuat dari daging ayam dengan bumbu rempah dan sambelnya terbuat dari tempe kedelai. Jenis sate ini hanya ada di Kabupaten Kebumen dan di tempat yang lain tidak ditemukan. Pertama kali sate ini dibuat oleh orang yang bernama Sabar Wiryo Taruno, orang asli dari Desa Ambal Resmi, Kecamatan Ambal, yaitu dibuat pada tahun sekitar 970-an dan akhirnya sampai sekarang terus berkembang dan masih dibuat oleh generasi berikutnya. Sate ambal ini mempunyai cita rasa yang khas yang sangat disukai oleh masyarakat di Kabupaten Kebumen dan juga sekarang sudah banyak juga disukai oleh masyarakat di luar Kabupaten Kebumen. Sate ambal
sudah masuk dalam daftar kuliner yang ada di Kabupaten Kebumen, dan saat ini sudah masuk juga dalam daftar pokok kebudayaan di Kementerian Ristek dan Teknologi Republik Indonesia. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen telah melakukan beberapa upaya terkait dengan promosi sate ambal ini. Sate ambal selalu diikutkan dalam bazar atau pameran produk UMKM dari Kabupaten Kebumen, baik di tingkat kabupaten ataupun di luar Kabupaten Kebumen. Pemanfaatan sate ambal biasanya diperuntukkan untuk menu kegiatan hajatan dan juga pada acara resepsi-resepsi yang lainnya yang ada di Kabupaten Kebumen, dan juga sangat cocok untuk oleh-oleh bagi tamu dari luar Kabupaten Kebumen. Pembinaan yang sudah dilakukan meliputi pembinaan produksi, kemudian juga dilakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas mutu dan juga rasa dari produksi tersebut. Di samping itu juga terkait dengan pemasaran dari sate ambal ini. Pembinaan ini dilakukan kepada masyarakat ataupun pedagang dari sate ambal tersebut. Sekarang ini sudah ada sate ambal dalam kemasan yang bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Hal ini sangat cocok sekali untuk oleh-oleh karena bisa bertahan lama. Sate ambal sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat, karena pada saat ini banyak masyarakat yang mempunyai usaha berdagang sate ambal, terutama yang ada di Kecamatan Ambal dan sekitarnya. Bahkan juga banyak masyarakat yang mempunyai usaha sate ambal di luar Kecamatan Ambal. Hal ini bisa terlihat di ibu kota kabupaten bahwa UKM yang ada di seputaran alun-alun Pancasila Kabupaten Kebumen itu juga banyak sekali pedagang sate ambal. Hal ini tentunya menambah perekonomian yang ada di Kabupaten Kebumen. Bertambahnya pedagang sate ambal yang ada di Kabupaten Kebumen, hal ini karena sate ambal sudah menjadi makanan yang sangat digemari oleh masyarakat Kabupaten Kebumen dan juga orang-orang yang datang di Kabupaten Kebumen. Sate ambal juga selalu disajikan dalam acara-acara sosial budaya yang ada di Kabupaten Kebumen, seperti pada saat peringatan Hari Besar Agama dan juga peringatan-peringatan kebudayaan yang lainnya, seperti ruat bumi dan juga kegiatan memetri bumi atau bersih-bersih desa. Hal ini menunjukkan bahwa sate ambal juga menginspirasi rasa persatuan karena disajikan dalam acara-acara kebudayaan. Penyajian sate ambal menunjukkan rasa kebersamaan dan kebersatuan masyarakat karena bisa dinikmati secara bersama-sama. Aksi 5 tahun ke depan terkait dengan sate ambal yang akan kami lakukan, yang pertama adalah Festival Kuliner Kabupaten Kebumen. Festival Kuliner Kabupaten Kebumen akan dilakukan di pusat kota, yaitu di alun-alun Pancasila Kabupaten Kebumen. Ini akan menampilkan ataupun menjajakan masakan-masakan yang asli dari Kabupaten Kebumen, dari seluruh kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kebumen. Salah satu diantaranya yang akan kita tampilkan adalah sate ambal. Yang kedua adalah mengikutkan sate ambal dalam kegiatan
bazar ataupun pameran di kabupaten ataupun luar kabupaten dengan bekerja sama dengan Dinas Disperindak Koperasi Kabupaten Kebumen. Selanjutnya kami juga mempromosikan sate ambal dalam pameran sekaligus pengiriman duta seni di Taman Mini Indonesia Indah dan juga peringatan Hari Jadi Jawa Tengah. Yang kesemuanya itu bertujuan dalam pelestarian sate ambal Kebumen. Kami berharap sate ambal Kebumen ini dapat diusulkan dan ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Terima kasih.